Perkenalkan, nama saya Jun Setian Subaiha, NIM 03 2019 086. Di sini saya akan memaparkan materi yang telah dipelajari pada mata kuliah keperawatan dasar. Yang pertama adalah pemeriksaan vital sign. Vital sign atau tanda-tanda vital adalah ukuran statistik berbagai fisiologis yang digunakan untuk membantu menentukan status kesehatan seseorang, terutama pada pasien yang secara medis tidak stabil dan atau memiliki faktor-faktor risiko komplikasi kardiopulmonal, dan untuk menilai respon terhadap intervensi. Tanda vital juga berguna untuk menentukan dosis yang adekuat bagi tindakan fisioterapi, khususnya exercise. Vital sign terdiri atas tekanan darah, denyut nadi, dan suhu tubuh. Baiklah, kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pemeriksaan fisik secara head to toe. Nah, pada pemeriksaan fisik ini atau head to toe ada dua pemeriksaan, yaitu pemeriksaan kepala dan leher. Yang pertama, pemeriksaan kepala. Pada pemeriksaan kepala ada dua tahap, yaitu secara inspeksi dan palpasi. Seterusnya pemeriksaan mata. Pemeriksaan mata juga sama, mempunyai dua tahap, yaitu secara inspeksi dan palpasi. Nah, seterusnya pemeriksaan telinga. Pemeriksaan telinga memiliki dua tahap yang sama juga, yaitu secara inspeksi dan palpasi. Pada tahap pemeriksaan telinga ini ada tiga tahap yang perlu kita ketahui, yaitu pemeriksaan Rhine, pemeriksaan Weber, dan pemeriksaan Schwabetz. Selanjutnya pemeriksaan hidung, yaitu hanya satu tahap, adalah tahap inspeksi. Seterusnya pemeriksaan mulut sama satu tahap, yaitu inspeksi. Dan pemeriksaan leher memiliki dua tahap, inspeksi dan palpasi. Baiklah, materi selanjutnya yaitu pengkajian tanda-tanda vital. Pengertian. Pengukuran tanda-tanda fungsi vital tubuh yang paling dasar meliputi nadi, respirasi, suhu, dan tekanan darah. Seterusnya guna pengukuran TTV. Mendeteksi atau pemantauan masalah medis yang berkaitan dengan masalah kesehatan klien. Tanda-tanda vital. Perawat. Yang pertama, bertanggung jawab terhadap pengkajian tanda-tanda vital. Yang kedua, peralatan harus berfungsi dan sesuai kondisi serta karakteristik klien. Yang ketiga, batas normal menurut umur atau kondisi klien. Yang keempat, tahu riwayat kesehatan klien, terapi, dan obat-obatan yang diberikan. Yang kelima, kontrol atau meminimalkan faktor lingkungan. Yang keenam, kolaborasi dengan dokter untuk menentukan frekuensi pengkajian tanda vital. Yang ketujuh, analisa hasil pengukuran TTV. Selanjutnya yaitu waktu yang tepat untuk mengukur TTV. Yang pertama, saat klien masuk rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain. Yang kedua, frekuensi rutin. Yang ketiga, sebelum dan setelah prosedur operasi, prosedur diagnostik invasif. Yang keempat, sebelum dan sesudah pemberian obat-obatan. Yang kelima, saat kondisi fisik umum klien berubah. Yang keenam, saat melakukan gerakan ROM atau range of motion atau ambulasi untuk pasien yang tirah baring. Materi yang selanjutnya yaitu perawatan luka sederhana di rumah sakit. Pengertian. Merawat luka dengan memasang pembalut atau penutup pada luka agar luka tidak terbuka.
Tujuannya pertama, mencegah masuknya kuman dan kotoran ke dalam luka. Yang kedua, mencegah terjadinya pencemaran oleh cairan dan kuman yang berasal dari luka ke daerah sekitarnya. Yang ketiga, mencegah terjadinya infeksi hilang. Yang keempat, mengistirahatkan bagian yang luka atau sakit. Yang kelima, sebagai penahan pada bagian luka atau sakit. Yang keenam, memberikan rasa aman dan nyaman. Seterusnya, alat-alat perawatan luka. Yang pertama, seperangkat peralatan steril, yaitu pinset anatomi, pinset chirurgis, gunting lurus, kapas lidi, kasa steril, kasa penekan, dan mangkok kecil. Yang kedua, peralatan tidak steril, yaitu gunting pembalut, plester, alkohol 70% dalam tempatnya, bengkok, kain pembalut atau verban, alat-alat disinfektan dalam tempatnya, misalnya betadine dan solution. Dan terakhir, alat luka sesuai kebutuhan. Pelaksanaan: luka dibersihkan dengan memakai pinset dan kapas disinfektan dari arah dalam keluar. Kedua, kapas kotor dibuang pada tempatnya. Ketiga, pinset yang sudah tidak steril diletakkan pada bengkok. Keempat, luka diberi obat. Selanjutnya ditutup secukupnya dengan kain kasa steril dan jaga serat kasa tidak melekat pada luka. Kelima, setelah diobati, luka dibalutkan atau diplaster dengan cara yang rapi. Yang keenam, peralatan dibersihkan, dibereskan, dan dikembalikan ke tempat semula. Perhatikan: yang pertama, lingkungan harus dalam keadaan bersih. Yang kedua, perhatikan teknik aseptik. Lanjut pada materi selanjutnya, yaitu pemberian obat. Pada pemberian obat ada yang dibahas, yaitu prinsip benar obat. Ada 6, yaitu benar pasien, benar obat, benar dosis, benar cara atau rute. Pada benar cara atau rute ini, yaitu yang pertama oral, parenteral, topikal, rektal, inhalasi, dan yang kelima benar waktu, dan yang keenam benar dokumentasi. Seterusnya itu rute pemberian obat. Rute pemberian obat dibagi menjadi 2, yaitu secara enteral. Yang pertama secara oral, sublingual, dan rektal. Seterusnya secara parenteral, yaitu terbagi atas 2, terbagi atas 3, intramuskular, intravena, dan subkutan.